Hasilnya ya bisa ditebak. Kucing-kucing semua diburu, ditangkepin, dan dibunuh. Orang-orang yang jerawatan aja tuh dikucilkan. Waduh. Supposedly more than 100,000 plague victims. Kita dulu udah pernah ngomongin kelaparan besar Cina ya. Kelaparan besar yang terjadi gara-gara burung di Cina dibantai. Nah, gue sekarang mau ngomongin kejadian yang mirip. Bencana yang terjadi gara-gara binatang dibantai. Tapi ini di Eropa. Jadi langsung aja kita bahas tentang wabah Black Death di Eropa. Di Learning by Googling. Jadi waktu itu di sekitar abad 14, Eropa ini kena wabah mematikan yang namanya Black Death. Apaan tuh? Ya pandemi besar yang katanya ngebunuh sampai 2/3 populasi di Eropa. Katanya sih waktu itu korban jiwanya antara 75 juta sampai 200 juta orang. Ini kan di abad ke-14 orangnya belum sebanyak sekarang ya. 200 juta orang meninggal tuh ya edan banget sih. Terus kenapa namanya Black Death? Katanya sih nama Black Death ini diambil dari gejalanya. Jadi kalau lu kena penyakit ini nih, katanya kulit lu nanti bakal menghitam. Waduh, ngeri ya. Sebenarnya sih sekarang udah ketahuan kalau itu ternyata gejala penyakit pes. Penyakit yang disebarkan melalui kutu yang hinggap di hewan-hewan pengerat. Nah, manusia biasa bisa kena penyakitnya ini gara-gara digigit sama kutu tadi tuh. Terus kok bisa jadi pandemi? Nah, ini semua berawal dari statement seorang paus, Paus Gregorius IX. Beliau waktu itu bilang kalau kucing adalah jelmaan iblis. Ada juga versi lain yang bilang kalau kucing adalah jelmaan penyihir, terutama kucing hitam, dan akan membawa kesialan, akan membawa musibah jika tidak dimusnahkan. Ini pausnya orang Depok apa ya? Masalahnya orang-orang waktu itu percaya dengan statement Paus Gregorius IX ini. Hasilnya ya bisa ditebak. Kucing-kucing semua diburu, ditangkepin, dan dibunuh. Nggak pernah ketahuan berapa jumlah pastinya kucing yang dibantai waktu itu, tapi bisa dipastiin kalau yang dibantai ini banyak banget. Ya iyalah, pasti banyak banget lah orang sampai jadi pandemi kan. Jadi pandeminya tuh gimana? Ya kayak yang tadi gue bilang, penyakit pes ini kan menular lewat hewan-hewan pengerat kayak tikus. Terus sama orang-orang waktu itu, salah satu predator utama tikus, terutama di perkotaan, ini dibantai. Ya makin merajalela lah tikus. Ya lu tahu sendiri kan, tikus sekali melahirkan bisa 6. Dan katanya dia bisa melahirkan tiap sebulan sekali. Jadi ketika populasi tikus ini nambahnya makin cepat, di saat bersamaan kucing dibantai, populasinya menurun drastis. Jadi ya udah, bye-bye. Nah ini ada satu potongan scene dari game A Plague Tale: Innocence. Ini gamenya settingnya pas masa Black Death, jadi ya kira-kira situasinya kayak gini lah. Walaupun kayaknya nggak mungkin ya orang diserang tikus segininya ya. Pas awal-awal genosida kucing ini, keadaan masyarakat masih aman-aman aja. Hidup mereka malah cenderung lebih tenang karena jelmaan iblisnya udah mereka musnahin. Nah, abis itu baru deh satu persatu orang mulai sakit. Kena penyakit aneh yang bikin kulit penderitanya jadi hitam. Ya udah dimulailah dari situ pandemi Black Death. What madness is this? Plague. Plague. Terus gimana Black Death ini bisa dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa? Ya pastinya selain dari pedagang juga dari orang-orang yang bermigrasi. Orang-orang yang pindah karena takut kena wabah ini. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka udah ngebawa virus dan bakterinya ke tempat lain. Sampai di kota baru, sampai di tempat baru, orang yang baru migrasi ini ternyata dia kena, terus jadi nyebarlah ke penduduk di kota baru tersebut. Ya mirip-mirip pandemi yang sekarang sih ya. Emang Black Death bisa menular lewat manusia juga? Bisa, karena katanya selain wabah pes yang menular lewat hewan pengerat tadi, ada juga wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan bisa disebar cuma dengan menghirup udara yang dihembuskan si penderita. Zaman itu belum ada masker lagi kan, makin kelar udah. If the bacterium enters your lungs, it can develop into pneumonic plague, which spreads like the flu and is way, way worse than the bubonic version. In fact, it can move faster than the Ebola virus, and you can expect death in about 36 hours if someone coughs plague into your mouth. Kita sekarang bisa tahu Black Death ini penyakit apa karena kita hidup di zaman sekarang. Penyakitnya udah diteliti, udah dikenal, obatnya udah ketahuan. Tapi zaman dulu pas Black Death ini lagi tinggi-tingginya ya semua orang bingung lah nyari penyebab ini penyakit. Nah, ketika manusia nggak bisa dapat penjelasan logis dari suatu peristiwa, pasti mereka cenderung nyari sesuatu buat disalahin. Dan ini juga yang terjadi di Black Death. Kayak orang-orang Yahudi, biarawan, orang asing, sampai pengemis, semuanya diburu dan dibantai. Kenapa jadi nyerang minoritas? Ya karena mereka mikirnya dengan melakukan itu masalah wabah bakal teratasi. Kayak yang tadi gue bilang, karena mereka nggak dapat penjelasan logisnya, akhirnya mereka bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri.
kesimpulan yang didasarkan pada prasangka. Ya, mirip-mirip zaman kapan gitu kan. Ada pandemi, terus semua orang tiba-tiba jadi ahli. Bikin kesimpulan sendiri semuanya. Kapan itu ya? Lupa. Selain minoritas-minoritas yang dibunuh tadi, yang dibantai tadi, orang-orang dengan kelainan kulit pun pada dijauhin. Bahkan katanya orang-orang yang jerawatan aja tuh dikucilkan. Waduh. Ya soalnya kan waktu itu orang-orang benar-benar nggak tahu penyebabnya apa kan. Jadi semua yang kelihatan beda dikit sama mereka dicurigain. Yang kasihan juga sebenarnya waktu itu dokter-dokternya sih. Mereka kerja keras buat nyari tahu ini wabah apa, penyebabnya apa, gimana cara ngatasinnya. Di saat mereka berjuang, masyarakatnya terus bikin teori-teori baru tentang penyebabnya dan cara ngatasinnya. Teori-teori yang pastinya nggak logis. Salah satu alasan kenapa orang Yahudi dibantai waktu itu pun katanya karena ada isu kalau wabah ini nyebar gara-gara ada sumur yang dicemari sama orang Yahudi. Gara-gara sumur tercemar, wabah jadi nyebar. Ini kan sebenarnya cerita-cerita yang nggak jelas kebenarannya dari mana ya. Tapi waktu itu orang pada percaya dan bergerak buat ngeburu dan ngebunuh orang Yahudi jadinya. Waduh. Hoax ini padahal kan jatuhnya kan. Tercatat ada banyak serangan ke komunitas Yahudi waktu itu. Kayak di bulan Agustus 1349, komunitas Yahudi di Maine sama Cologne dimusnahkan. Di bulan Februarinya juga penduduk kota Strasbourg ngebunuh sekitar 2.000 penduduk Yahudi di sana. Dengan alasan yang sama. Pokoknya sampai tahun 1351 tercatat ada 60 komunitas Yahudi besar dan 150 komunitas Yahudi kecil yang dimusnahkan. Tapi tetap habis dimusnahin wabahnya nggak kelar-kelar. Ya makin bingung. But God is deaf nowadays and prayers have no power, wrote English author William Langland in his epic poem, Piers Plowman. Yang bikin miris juga, kehidupan sosial di masyarakatnya tuh jadi ngedrop banget sih. Warga menghindari warga lainnya, antar tetangga tuh nggak pernah berhubungan. Saking mengerikannya wabah ini, orang tua tuh sampai takut ngejenguk anaknya yang udah kena. Begitu juga sebaliknya. Yang sakit ya udah didiemin sama tetangganya, sampai akhirnya ketahuan meninggal karena kecium bau busuk dari rumahnya. Ini kan kalau kecium bau busuk ini kan berarti meninggalnya udah lama ya. Banyak juga yang miskin meninggalnya di jalan. Edan. Terus berakhirnya gimana? Kalau menurut Profesor Thomas Mokaitis dari Universitas DePaul, sebenarnya waktu itu manusia belum punya pemahaman ilmiah tentang penularan. Tapi akhirnya mereka sadar kalau penyebaran wabah ini ada hubungannya dengan kedekatan. Akhirnya ada salah satu pejabat di Venezia yang memberlakukan aturan karantina bagi pelaut-pelaut yang baru sampai. Di karantina buat mastiin kalau orang ini nggak sakit. Ya mirip-mirip zaman kapan gitu ya. Poveglia was the first island you would pass while trying to dock in Venice. That is why it was also used as a quarantine for boat passengers until 1814, when it was closed down. Local fishermen say that human bones get tangled in their nets and continue to wash up on Poveglia's shores. Supposedly, more than 100,000 plague victims and mental patients were buried on this small island. Awalnya karantinanya 30 hari, tapi terus ditingkatin jadi 40 hari. Biar makin pasti kalau orang ini benar-benar nggak sakit. Dan akhirnya hukum karantina ini dikasih nama Trentino. Katanya sih Trentino inilah yang jadi awal mula kata quarantine, awal mula kata karantina. Trentino, quarantino, quarantine, karantina. Gimana? Masuk? Tapi ada versi lain juga yang bilang kalau kata karantina, quarantine, itu berasal dari kata quaranta giorni, yang artinya 40 hari. Quaranta giorni, quarantino, quarantine, karantina. Ya masuk juga sih. Lebih masuk yang mana menurut lo? Akhirnya Trentino dipraktekin di tempat-tempat lain dan wabahnya pun mulai berkurang. Nggak pernah sampai benar-benar hilang, penyakitnya tetap ada tapi jauh berkurang. Oh iya, gue malah lupa ngomongin kostum ini. Ini yang paling ikonik padahal. Iya, jadi ini kostum plague doctor. Dokter wabah. Dokter yang merawat pasien, mencatat jumlah korban, mencari sebab sampai nyari obat akibat wabah. Dalam kasus ini ya berarti wabah Black Death. Yang paling mencolok dari kostum plague doctor ini pastinya di bagian topengnya yang kayak paruh burung. Jadi sebenarnya di dalam paruh itu tuh ditaruh wangi-wangian kayak mint, sari mawar, atau apapun lah yang wangi. Gunanya biar nggak kecium bau busuk dari jenazah korban wabah. Kalau sampai pakai wangi-wangian gini kan berarti waktu itu bau busuknya udah parah banget ya. Terus karena wabah Black Death udah parah banget waktu itu, jadi plague doctor ini dikasih kebebasan buat melakukan praktek-praktek apapun, termasuk otopsi dan pembedahan. Tapi gara-gara ini jadi banyak plague doctor yang menyalahgunakan kebijakannya.
dan terjadilah banyak malpraktek. Makanya jadi banyak orang Eropa dulu yang mengidentikan Plague Doctor dengan malaikat maut. Lah, malah jadi gitu ya. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang Black Death, wabah paling mematikan di Eropa. Yang awalnya gara-gara kucing dibantai. Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. La la la, la 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 la. Mama op metin. Super Valentine. Cenderungkan sana kentuk ukon. Super Valentine.